Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Salam sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita pada sore hari ini. Mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa buat kebaikan Tuhan sebelum kita memulai pujian penyembahan kita kepada Tuhan dan mulai ibadah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena kasih setia-Mu Tuhan.
Karena hanya anugerah-Mu kami boleh berkumpul. Kami boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, selama semua kami dari penjuru pelayanan yang Tuhan percayakan, kami bersatu hati, kami bersepakat untuk kami terus bersyukur kepada-Mu. Kami belajar bersama merenungkan firman-Mu Tuhan, untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan, dan kami mau menggunakan waktu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita bangga punya Tuhan yang menjadi kekuatan, sumber kekuatan kita. Kita pujikan satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Silakan bertepuk tangan di tempat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kau gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku pasang bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatanku. Mari kita katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kau gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur sama-sama. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, Yesus, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Janji Tuhan ya dan amin. Kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Dia selalu bersama kita. Amin. Tuhan yang setia dalam setiap kita. Apapun yang terjadi, Dia setia dan bersama dengan kita. Biarlah kita belajar memiliki kesetiaan seperti Yesus. Kita belajar setia dan
janji Tuhan, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Haleluya. Kita pujikan satu pujian ini. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah yang setia. Kami mau Tuhan menjadi setia seperti Engkau yang setia kepada kami Tuhan. Kami mau Tuhan memperoleh mahkota kehidupan. Kan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita katakan pujian ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Akan pernah ku sesali mengiring-Mu Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan dagingku lenyap, namun Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi, kasih-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap menganggap teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu Bapa, janji-Mu selalu baru setiap hari. Firman-Mu ya dan amin, Kau selalu beserta kami. Tuhan kekuatan kami, Tuhan perlindungan kami, Tuhan bantu keselamatan kami Tuhan. Ajar kami Bapa, ajar kami untuk taat setia kepadamu. Ajar kami Tuhan percaya padamu. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kita katakan. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Seserahkan Bu Lisa. Shalom, saudara-saudara, bisa dengar saya? Jelas suaranya? Jelas, Bu Lisa. Oke. Shalom, selamat sore di Papua, sudah sore teman-teman ya. Senang sekali kalau hari ini kita bisa kembali bersama-sama di dalam ibadah raya kita. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini dan minta Engkau memimpin supaya hati roh kami semua dibukakan untuk kami boleh sama-sama belajar yang boleh membangun kami ke arah kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sore hari ini, saat ini ya, kita akan belajar bersama-sama. Tema yang diberikan kepada saya adalah tentang bagaimana menanamkan kejujuran pada anak sejak usia dini. Saya pikir di tempat kita ini banyak orang tua ya yang sudah mendidik anaknya sekian lama ya. Juga banyak guru-guru yang mendidik anak-anak yang pasti sudah punya pengalaman. Tapi izinkan saya sore ini untuk share juga yang saya harap bisa berguna lah ya untuk baik dalam mendidik anak-anak maupun di dalam kita mengajar anak-anak ya. Bisa di share screen, share screen-nya ya. Yang pertama saya ada William Shakespeare ya. William Shakespeare mengatakan no legacy is as rich as honesty ya. Artinya kejujuran itu adalah warisan yang berharga. Biasanya kalau kita kasih warisan ke anak-anak kita ya, kita warisan itu kan yang berharga pasti ya, entah itu uang, entah itu tanah, entah itu rumah, entah itu emas gitu ya. Dan bisa jadi rebutan tuh warisan ya. Tapi dikatakan Shakespeare mengatakan bahwa kejujuran ya, sifat jujur itu adalah satu warisan yang sangat berharga yang kita bisa lanjutkan kepada anak-anak, kepada generasi yang setelah kita ya. Nah, sekarang kalau kita mau bicara bagaimana sih bisa kita punya anak-anak, punya generasi ke depan yang memegang teguh kejujuran ya. Nah, sekarang tergantung seberapa penting kita memandang kejujuran itu. Kalau kita mendidik anak ya, baik anak kita maupun itu adalah anak-anak yang kita didik di PAUD ya, di SD, di SMP, SMA, kita akan pursue ya, kita akan berusaha sungguh-sungguh
mendidik anak itu tergantung dari apa yang kita pandang penting. Kalau anak kita masih kecil gitu, kita akan senang, ya anak saya pintar bicara loh, anak saya pintar menyanyi loh gitu ya. Atau yang di PAUD, kalau anaknya bisa baca, bisa ABC, senang ya. Pintar menari, senang gitu ya. Hal-hal yang kognitif ya, kayak pintar baca, pintar berhitung, matematika, pintar olahraga, itu menjadi satu sukacita. Nah, itu kelihatan ya, kalau orang pintar kognitif, pintar kinestetik, kelihatan. Tapi kalau karakter itu tidak langsung kelihatan ya. Karakter misalnya kita ingin sekali loh anakku tuh jadi anak yang jujur gitu ya. Tapi jujur itu kan tidak kelihatan ya. Tetapi sebetulnya karakter itu adalah sesuatu yang akan terus terbawa sampai kapanpun. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menanamkan dan berusaha itu tergantung dari seberapa pentingnya ya kita melihat bahwa karakter khususnya dari ini tentang kejujuran itu penting sekali buat generasi berikut. Seperti saya pernah baca artikel orang katanya pendidikan di Jepang ya, orang Jepang lebih senang anak-anak bisa antri daripada pintar matematika misalnya ya. Padahal matematika itu kan ukuran kepintaran ya, tetapi artikel itu judulnya itu ya. Orang Jepang lebih senang anaknya bisa antri daripada bisa matematika. Artinya mereka melihat yang tidak kelihatan, the invisible thing itu lebih penting daripada apa yang kelihatan, karena karakter itu sifatnya menetap ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan berjuang untuk karakter-karakter yang baik, karakter ilahi tertanam di dalam anak-anak kita, baik anak kita sendiri maupun anak-anak yang kita layani ya. Next, berikutnya kita akan lihat dari Amsal 20 ayat 11 ya. Mungkin lanjut ya. Amsal 20 ayat 11 ya. Itu salah ya, bukan ayat 1 tapi ayat 11 ya. Dikatakan bahwa anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya ya. Amsal mengatakan bahwa kita bisa tahu anak-anak tentang kejujuran itu sejak kanak-kanak gitu ya. Sejak kanak-kanak. Jadi kalau kita mengerti betapa pentingnya kita menanamkan kejujuran itu sejak dini ya, karena memang dari anak-anak, nggak usah tunggu dewasa baru kita tahu oh ini orang ini jujur atau enggak, karena ternyata firman Tuhan pun sudah mengatakan bahwa sejak kanak-kanak kita sudah bisa tahu ya. Nah, banyak sebabnya ya kalau kita mau bicara tentang kejujuran gitu ya. Saya akan ke sisi yang negatif dulu ya, tidak jujur gitu ya. Kenapa banyak ketidakjujuran ya? Dan enggak usah tunggu kalau kita bicara misalnya orang besar gitu, korupsi lah, selingkuh lah, ya banyak gitu ketidakjujurannya. Tetapi anak-anak pun sudah bisa ya untuk tidak jujur ya. Kadang-kadang kita pikir, ini anak-anak siapa yang ngajari ya? Kok bisa-bisanya ya kreatif dalam hal tidak jujur? Siapa yang ngajari dapat ilmu dari mana gitu ya? Misalnya kayak di PAUD kami di sini itu kami kadang-kadang harus periksa, kalau anak-anak mau pulang harus periksa kantong dulu. Pernah satu kali anak-anak karena mainan kecil-kecil kok banyak hilang gitu, kita periksa, dan mainan kemana gitu. Dan anak-anak ada yang pakai celana double. Nanti dia ada masukkan mainan tapi di celana yang di dalam gitu, nggak ketahuan gitu. Nah, kok bisa gitu ya? Kok bisa kreatif gitu ya? Siapa yang ngajari ya? Siapa yang ngajari seperti itu ya? Nah, pasti banyak sebabnya ya. Banyak sebabnya kenapa anak-anak bisa pada usia yang dini pun bisa melakukan hal-hal yang tidak jujur. Dari beberapa sebab, saya ingin membahas dua saja yang saya lihat cukup dominan ya. Next, bisa diteruskan. Yang pertama adalah ketakutan. Sebab pertama adalah ketakutan. Ketakutan ini dalam spektrum yang luas ya. Takut apa gitu ya? Banyak takutnya. Takut kehilangan perhatian ya, takut dimarahi, takut nggak punya teman, takut dipandang gagal gitu ya. Segala hal-hal yang takut nggak diterima oleh lingkungan, banyak hal yang dalam hal ketakutan ini yang bisa akhirnya membawa baik anak-anak maupun di usia-usia berikutnya kepada yang namanya tidak jujur ya, karena ada akar ketakutan di dalamnya ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketakutan yang bernada negatif itu jelas bukan dari Tuhan, ya, bukan dari Tuhan. Jadi memang tidak perlu kita pelihara dan harus dilawan, ya. Nah, ketakutan-ketakutan itu ya, seperti saya juga pernah ya waktu saya SMP kelas 1 kalau nggak salah. Peraturan di sekolah kami adalah kalau ulangan kami itu harus dikasih nilai ya di kertas, terus dikembalikan ke kami harus tanda tangan orang tua, gitu, tanda tangan orang tua. Lah, nanti kembalikan lagi ke ibu guru. Nah, kalau pas nilainya bagus ya, nilainya 8, 9, lah nggak masalah ini tanda tangan nih, senang tanda tangan. Tapi begitu nilainya jelek ya, nilainya di bawah 6 gitu, mau minta tanda tangan juga mikir ya. Nah, akhirnya yang terjadi, saya pernah melakukan gitu karena saya takut. Saya palsu tanda tangan ayah saya ya. Tanda tangan mama saya terlalu susah tanda tangannya. Papa saya itu gampang sekali tanda tangannya. Hanya huruf depannya dia, tanda tangan lah sudah gitu ya, tanda tangan. Nah, itu saya lakukan berkali-kali ya. Kalau nilainya jelek, nah saya palsukan tanda tangan. Kenapa? Karena saya takut. Sebetulnya ayah saya juga bukan ganas-ganas sekali ya, tetapi saya takut mengecewakan. Saya takut dibilang saya tidak belajar ya. Saya takut ya berbagai macam ketakutan sehingga akhirnya saya berinisiatif dan kreatif ya dengan memasukkan itu. Tapi tidak lama ya karena kelas 2 SMP saya bertobat. Ya, tapi itu ya, ketakutan bisa membuat kita melakukan sesuatu yang tidak jujur ya. Nah, lalu yang kedua adalah keinginan yang tidak dikendalikan. Selain ketakutan, ada juga keinginan-keinginan yang tidak bisa dikendalikan yang bisa membawa kita juga kepada perbuatan-perbuatan yang tidak jujur ya. Keinginan sendiri tidak salah ya. Itu apa ya? Keinginan itu kan naluri sekali ya. Kita begitu lahir tuh sudah lahir dengan keinginan. Jadi keinginan itu tidak salah. Bayi yang baru lahir itu sudah punya keinginan. Keinginan untuk dipeluk, keinginan digendong, keinginan minum ASI. Sudah punya keinginan-keinginan dan nanti seturut dengan apa perkembangan ya semakin besar, keinginannya semakin banyak ya. Keinginan-keinginan itu semakin banyak. Semakin besar semakin melihat dunia, keinginan-keinginan semakin banyak. Ya. Roma 6 ayat 12 mengatakan sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Di sini keinginannya adalah keinginan dosa ya. Nah, selama kita hidup di dunia, selama kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa ini ya, nah keinginan-keinginan yang tidak terkendalikan bisa menyebabkan kita tidak benar, tidak jujur, dan itu akan menjadi dosa. Ya, nah dan banyak ya keinginan tidak salah sekali lagi ya, tapi keinginan yang tidak bisa dikendalikan, yang tidak bisa kita kuasai lagi, bisa membawa kita kepada ketidakbenaran. Saya juga ingat pernah dulu waktu kami pertama kali buka sekolah asrama di Mulyama, selain sekolah di lokasi itu karena lokasinya luas ya, itu kami ada kebun juga. Nah ada kebun. Nah pas di kebun itu ditanam kentang ya. Satu kali kami dapat dari NGO lain kentang yang katanya bagus dari luar negeri. Tanamlah kentang. Kentang itu kan umbinya kentangnya di bawah tanah. Setelah berbulan-bulan, tibalah saat mau panen ini, saatnya mau panen. Saatnya mau panen, terus apa yang terjadi? Kami mulai periksa-periksa, atau bagian kebun mulai periksa-periksa, ini lihat nih kentangnya sudah besar belum. Setelah periksa-periksa ternyata, loh, ada banyak pohon yang daunnya bagus di luar, tetapi kentangnya nggak ada gitu ya. Bukan karena nggak jadi, tetapi seperti ada yang sudah diambil kentang-kentang itu. Tapi kami tidak tahu karena ditutup lagi, terus daunnya bagus. Setelah kami tanya-tanya, selidik-selidik, siapa ini yang melakukan ya? Ternyata yang melakukan adalah anak-anak PAUD kami. Jadi setiap jam 2 sampai jam 4 setiap hari itu adalah jam tidur asrama. Jadi jam setelah makan siang itu adalah waktu senyap ya. Nggak ada orang yang di luar. Semua harus istirahat. Kalaupun tidak tidur, tetap harus di tempat tidur istirahat. Nah, yang terjadi adalah kadang-kadang ada anak yang minta izin ke kamar mandi. Ya pastilah diberi izin. Nah, kalau pengasuhnya tidak perhatikan baik-baik ya, dia ke kamar mandi, nggak pulang-pulang, tapi pengasuhnya nggak sadar. Jadi ternyata ketika mereka izin ke kamar mandi,
mereka itu yang mereka lakukan ya, kreativitas ya, karena mereka itu mungkin satu kali satu anak merasa terus mungkin enak sekali tentang itu. Jadi akhirnya teman-teman jadi ikut gantian, mungkin tiap hari ya ambil, baru mereka bakar sendirian ya, anak-anak masih paudin tapi sudah pintar gali ya, bakar sendiri dan mereka makan. Saya itu kami tidak habis pikir, kok bisa ya anak-anak ini kok bisa berpikir seperti itu ya. Masuk lagi nanti sudah 1 jam masuk lagi di ruang istirahat lagi dengan tidak merasa bersalah. Gitu. Luar biasa sekali ya. Tapi itulah salah satu ya, kalau orang sudah keinginan-keinginan yang tidak bisa dikendalikan ya, nanti akhirnya juga bisa membawa kita kepada kreativitas, ketidakjujuran ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya ya? Bagaimana kita mengatasi? Ini pasti banyak ya, hampir semua orang memiliki baik ketakutan-ketakutan yang nyata dan tidak nyata, juga keinginan-keinginan yang sukar dikendalikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang ketakutan, bagaimana kita bisa memerangi ketakutan? Lawan takut itu memang berani sih, tetapi di dalam hal ini firman Tuhan jelas mengatakan di dalam, ini salah ini ya, 1 Yohanes 4 ayat 18 isinya bukan itu. Maaf ya. 1 Yohanes 4 ayat 18, kalau Bapak Ibu Saudara ada Alkitab dibaca ya, dibaca. Tapi itu yang di situ salah. Dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan tidak ada di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi ternyata ya, untuk melenyapkan ketakutan bukan keberanian tetapi kasih. Nah, sekarang kasih yang bagaimana sih yang bisa melenyapkan ketakutan ini? Ini kan ketakutan yang di dalam kita ya. Nah, kalau saya pikir itu adalah kasih yang tanpa syarat ya. Kasih yang tanpa syarat ya, yang tidak bersyarat. Nah, kita tahu bahwa menurut Erik Erikson ya, Erik Erikson itu mengatakan bahwa usia 0 sampai 18 tahun itu adalah usia di mana membangun rasa percaya, trust ya. Trust version mistrust ya. Jadi kalau berhasil kita mendidik anak kita akan mendapatkan seorang anak yang punya dasar percaya yang kuat ya. Nah, pada usia 0 sampai 18 tahun membangun rasa percaya itu identik dengan membangun rasa aman ya. Kalau bayi itu masih bayi itu ya, misalnya dia mau lapar dia nangis, dia mau sakit dia nangis, dia mau buang air dia nangis, dia mau digendong dia nangis, bahasanya cuma nangis gitu. Masalahnya kita harus mengerti ini dia nangis kenapa ini ya. Tapi kalau setiap kali dia nangis ya, ada orang dewasa yang attend dia, yang ada ya. Kalau dia lapar ya ada yang memberi makan, kalau dia merasa buang air ada yang ganti diapernya, kalau dia sakit ada yang memberi obat. Ketika seorang bayi merasakan itu ya, ada orang dewasa yang dia bisa percaya akan selalu hadir, rasa aman itu terbangun ya. Rasa aman itu terbangun. Nah, ini penting sekali ya. Rasa aman yang terbangun kuat dalam diri seseorang itu akan menjadi dasar yang kuat sekali untuk nanti pertumbuhan berikutnya. Karena nanti setelah 2 tahun ya, kalau menurut Erik Erikson itu ada masanya umur 2 sampai 3 tahun otonomi dengan inferior ya, bagaimana belajar untuk mulai berdiri sendiri. Kalau gagal di situ anak-anak akan merasa rendah diri. Nanti usia di TK itu tentang rasa bersalah ya, inisiatif dengan rasa bersalah dibangun di situ. Berikutnya pada usia SD itu tentang industri ya, dan rasa minder kalau nggak berhasil di industri. Kemudian pada masanya remaja ya akan ada di mana dia mencari identitas diri, kalau nggak ada identitasnya dia bingung gitu. Tetapi yang paling penting ini dasar ini usia 0 sampai 18 di mana anak dibangun rasa aman. Di sini peran orang tua penting sekali, bahwa orang tua itu selalu hadir bagi anak itu ya. Kalau rasa aman yang kuat dibangun di situ, nah ke atasnya ya, walaupun ada masing-masing perkembangannya akan jauh lebih membantu. Tapi kalau seorang anak ya
pada masa 0 sampai 18 bulan itu kita tidak ada yang attend ya nangis, nggak ada yang datang, nangis malah mungkin ada orang teriak, nangis terus gitu ya. Kita nangis karena lapar, ada orang yang teriak dengan kasar. Loh, bayi memang belum tahu itu belum tahu bahasa ya. Kalau ada orang yang marah dia teriak, tetapi bayi bisa merasakan ya teriakan marah gitu, tertangkap di dalam perasaannya ya. Kalau itu yang terjadi, bahwa kalau kita memerlukan seseorang tidak ada yang datang, kita memerlukan pelukan tidak ada yang perlu kita. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka rasa aman itu tidak terbangun. Nah, itu juga akan terbawa sampai besar. Nah, rasa aman ini penting, karena rasa aman dan membangun percaya ini sangat penting. Karena kenapa? Karena kalau kita enggak, di sini kita kosong ya. Di sini kita kosong, rasa aman dan rasa percayanya kosong, kita enggak akan bisa jujur dengan diri sendiri. Ini nanti akan ada orang-orang yang mengalami kesulitan ya untuk menerima kelemahannya sendiri, untuk menerima kalau sudah remaja itu ketika cari identitas ya, dan ternyata dia berbeda dengan teman-temannya. Ada ya orang-orang yang berbeda ya, tapi tidak berani mengakui ya, karena takutan itu muncul seperti itu. Jadi kalau di rasa aman awal itu lubang ya di dalam jiwa kita, maka akan ada PR yang tidak selesai yang kita akan terus bawa ke atas. Ya, memang setiap kita tidak tahu ya, tidak ingat ya. Kita umur 0 sampai 18 itu gimana, nggak ada yang ingat. Saya pikir nggak ada yang ingat ya, yang tahu ya orang tua kita. Cuman mungkin kalau kita mengalami hanya kita yang tahu mungkin ya penyangkalan di dalam diri kita untuk kita jujur, kita berani transparan dan berani jujur dengan apa adanya kita. Mungkin ada kemungkinan bahwa kita mengalami pada awal-awal masa pertumbuhan kita mengalami lubang di rasa aman kita ya. Rasa aman, rasa mempercayai itu berhubungan erat dengan kasih yang tanpa syarat ya. Nanti kalau pada waktu masih bayi ya, umur 0 sampai 18 kan itu di bawah kekuasaan kita sepenuhnya ya. Dia tidak bisa nolak, kita bikin apa dia bisa nolak. Tapi nanti kalau sudah mulai besar ya, mulai umur 2, umur 3 nanti masuk ke PAUD gitu ya, anak itu kan berkembang. Nah, kasih yang tanpa syarat ini akan terus teruji ya. Nanti ada masanya ya, anak-anak akan tidak lagi 100% nurut sama kita ya. Nanti ada masanya mereka mulai mungkin nakal ya, mungkin melakukan hal-hal yang membuat kita emosi. Tapi itulah ujian kasih ya, kasih tanpa syarat. Nah, orang tua dan juga guru kadang-kadang mengalami kesulitan ya, karena itu kadang-kadang kasihnya berubah ya. Seperti kemudian timbullah yang sering kita lakukan ya, sering kita bilang, kalau kamu baik, nggak nakal, timbul suara-suara ini ya. Nanti mama kasih hadiah ya. Kalau kamu mau tinggal di rumah, mama mau pergi nih, kamu tinggal di rumah ya. Kalau kamu baik, nanti mama bawakan oleh-oleh. Kalau kamu naik kelas, mama belikan sepeda. Kalau kamu atau guru-guru yang bilang ya, kalau nggak nakal hari ini, nggak nangis, nanti ibu guru kasih kau gula-gula. Segala macam syarat yang tanpa sadar kita katakan. Nah, masalahnya di sini. Orang dewasa mengatakan hanya sebagai pendorong. Ya, kita hanya memotivasi anak supaya dia baik gitu ya. Tetapi ingat bahwa cara berpikir orang dewasa dengan cara berpikir anak-anak itu berbeda. Nah, bedanya di sini bahwa kita hanya memaksudkan itu pendorong, tapi yang ditangkap oleh anak-anak bisa, oh jadi, ini ya, lain ya, mama itu sayang kalau saya baik. Mama itu sayang kalau saya nggak nakal. Mama itu sayang kalau saya juara gitu ya. Kalau saya nakal, saya tidak baik, saya tidak juara, berarti mama nggak sayang. Nah, ini nanti akan menimbulkan ketakutan ya, ketakutan untuk ketahuan kalau salah gitu ya. Kemudian juga ketakutan kalau misalnya tadi seperti saya gitu ya, ketakutan kalau nilainya jelek gitu ya. Nah, timbul ketakutan seperti itu ya. Nah, jadi maksud saya hati-hati dengan apa yang kita lakukan kepada anak-anak ya. Kadang-kadang kita tidak bermaksud seperti itu, tapi ingat bahwa anak-anak itu belum bisa berpikir
abstrak ya, belum bisa berpikir, oh itu hanya motivasi, nggak bisa, mereka terima saja. Dan kemudian ketika kemudian mereka terima, akhirnya jadilah itu satu konsep. Jadi kadang-kadang takut kehilangan kasihnya mama. Akhirnya karena takut kehilangan kasihnya mama nih, terus mereka kalau mereka bikin salah mereka tutup. Dan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya anak-anak nih, anak kecil nih, tanpa dia sengaja, dia mama sudah bilang nggak boleh pegang gelas nih, gelasnya bagus. Satu kali dia pegang pecah lah, gitu ya, pecah, gelas pecah. Terus dia lihat kiri, lihat kanan gitu ya, lihat kiri, lihat kanan, terus dia lari gitu ya. Nanti mama datang, siapa yang kasih pecah gelas? Siapa yang kasih pecah gelas? Nggak berani dia mengaku, karena dia takut apa? Dia takut mama marah. Nanti kalau mama tahu saya yang pecahkan, nanti mama nggak sayang lagi, gitu ya. Jadi akhirnya kalau tidak berani mengakui ya. Jadi kasih kita, kasih tanpa syarat itu diperlukan ya untuk membangun rasa aman pada diri seorang anak, untuk seorang anak bisa berlaku jujur. Nah, hanya kasih ini akan terus teruji. Nanti sampai anak kita remaja pun kasih kita itu akan terus diuji ya. Untuk kita bisa menerima anak kita apa adanya dengan segala kelemahannya, dan juga bagaimana anak berani jujur pada orang tua itu menunjukkan ukuran kasih tanpa syarat kita kepada anak-anak kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi dikatakan tentang keinginan yang tidak terkendalikan. Nah, bagaimana tentang keinginan tidak terkendali? Bagaimana kita mengatasinya? Apakah dengan memberikan semua yang diinginkan? Tidak ya, tidak. Karena jelas-jelas dikatakan Tuhan dalam firman Tuhan mengatakan keinginan-keinginan duniawi tidak boleh dipenuhi. Ya, nah bagaimana kita bisa mengatasi itu? Saya mengusulkan ya, next bisa dilihat ya, bahwa untuk kita mengatasi keinginan yang tidak bisa dikendalikan, kita mengajar anak-anak dari kecil tentang mengucap syukur dan mencukupkan diri, konten dengan apa yang dimiliki gitu ya. Jadi di 4 ayat 6 mengatakan janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Keinginan sekali lagi tidak salah ya, tetapi keinginan yang tidak bisa dikendalikan hingga kita berbuat dosa itu menjadi tidak benar. Gitu ya. Tapi Tuhan sudah mengatakan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Jadi tidak apa-apa, bilang saja sama Tuhan, tergantung Tuhan kasih atau enggak. Nah, baik kalau dari kecil anak-anak sudah diajar untuk mengucap syukur, menyatakan keinginan kepada Tuhan. Jadi kalau anak-anak minta apa-apa, dari mulai dia bisa berkomunikasi ya umur 1-2 tahun, sudah mulai untuk kita ngajak berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan akan memberikan. Jadi dia tahu bahwa semua yang nanti dimiliki itu dari Tuhan asalnya. Ya, kalau Tuhan melihat itu baik, Tuhan pasti akan memberikan. Kalau ini ditanamkan dari sejak kecil ya, anak-anak diajak untuk berdoa untuk keinginan dan kebutuhannya, nah itu akan menimbulkan dalam diri anak itu mengendalikan keinginannya, dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dan mencukupkan diri ya, supaya tidak ingin barang-barang yang memang bukan menjadi bagiannya. Nah, kalau saya usul dari bayi ya, bayi itu akan nangis kalau lapar, gitu ya. Nah, kalau lebih baik jangan nunggu sampai bayi kita nangis baru kita kasih makan. Jadi artinya kalau bayi itu lebih baik diatur ya, bukan bayi ngatur kita yang ngatur anak kita ya. Kalau bayi masih kecil gitu, kan biasanya dibilang berilah ASI 2 jam sekali. Ya kita beri ASI. Jadi dia belum sempat lapar, kita sudah kasih dia makan secukupnya, tapi ya tidak berlebihan ya. Nanti lebih besar berapa bulan? 6 bulan itu 4 jam sekali mulai jadi sesuai dengan porsinya. Tapi tidak usah tunggu dia menangis kelaparan. Kita sudah mencegah dia menangis kelaparan. Kita sudah berikan dia apa yang dia butuhkan ya, apa yang dia butuhkan. Jadi tidak usah tunggu sampai dia berontak kemudian emosi dan bayi marah ya, tidak usah. Tapi kita sendiri sudah menyediakan ya, kita sudah menyediakan apa yang diperlukan. Nah ini menolong untuk anak-anak yang sudah cukup ya, cukup dikasihi, cukup diperhatikan, itu akan mengurangi untuk dia ingin barang-barang yang bukan menjadi miliknya ya. Seperti itu. Jadi kalau dari kecil ya,
dari kecil kita sudah menolong anak-anak untuk meminta kepada Tuhan, belajar bersyukur, orang tua ngajak untuk berdoa, kemudian mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga anak-anak merasa cukup ya, cukup dengan apa yang dimiliki lah, ini menolong untuk mengendalikan keinginan. Nah, tapi masalahnya begini, kalau nanti ada anak-anak yang sudah umur 3, 4 ya, 5, 6 tahun yang di PAUD kita ya, kadang-kadang anak-anak itu bisa apa ya, bisa ingin sekali misalnya mainan gitu ya. Nah, nanti Bapak Mama bilang apa namanya, ini ya, maksudnya kalau dia ingin sekali mainan gitu, tapi Papa Mama bilang, tapi Papa Mama nggak punya uang ini ya, kita untuk beli mainan itu. Tapi nggak usah, Papa Mama nggak usah misalnya, kamu nggak tahu ya, mainan terus, beli mainan terus, memang cari uang gampang, nggak ngerti ya Papa kerja. Itu kadang-kadang diucapkan, tapi itu nggak perlu sebetulnya. Ya memang anak kecil nggak ngerti gitu ya. Tapi ya lebih baik kita bilang saja, kalau memang kita tidak mampu, kita jujur pada anak kita. Nggak apa-apa, Papa Mama nggak punya uang untuk beli. Ya, kita berdoa. Nanti kalau itu baik, Tuhan pasti memberikan. Tapi ingat bahwa sebetulnya anak-anak itu tidak hanya tertarik dengan barangnya, tetapi anak-anak itu memang dia butuh bermain. Itu merupakan dunianya ya, dunianya. Jadi maksud saya gini, kalau kita tidak bisa membelikan mainan itu, ya, nah kita harus punya apa namanya, gantinya apa supaya anak-anak itu tetap bisa bermain. Nah ya, jadi orang tua harus mungkin dia ciptakan permainan yang lain yang mampu ya, dan memberikan waktu untuk bermain dengan anak-anak. Ya, jadi supaya kita bisa punya ide bahwa kebutuhan anak-anak untuk bermain tidak tergantung pada barang, tetapi tergantung pada kualitas permainan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, masalahnya kadang-kadang orang tua itu merasa bahwa bermain dengan anak-anak itu membuang waktu, gitu ya. Mama sibuk, mama harus ngajar, mama harus masak, mama harus ini, harus itu, cuci baju, cuci piring ya. Apalagi bapak gitu ya, bapak harus ini, harus itu, dan merasa bahwa bermain itu tidak penting, buang waktu. Nah, ini. Jadi kita tidak belikan mereka mainan untuk mereka bermain, tapi kita juga tidak mau memberikan penggantinya. Nah, ini menurut saya salah ya, karena kebutuhan anak itu bermain. Ya nggak apa-apa kita tidak bisa belikan barang mahal, tetapi waktu harus kita berikan kepada anak-anak. Waktu itu tidak maksudnya waktu tidak dijual ya. Sebetulnya waktu itu adalah sesuatu yang tidak usah kita keluarkan uang, tapi waktu itu berharga sekali gitu ya. Apalagi sekarang dengan zamannya HP ya, ini lebih parah lagi ya. Semua orang bisa sibuk dengan HP-nya. Kadang-kadang orang tua pun kalau lagi WA, lagi nonton YouTube bisa marah kalau diganggu sama anaknya, lebih bahaya lagi gitu. Nah, tetapi ingat ya kembali bahwa regardless apa namanya itu ya, kemajuan zaman ya dengan mainan yang canggih-canggih, waktu kita dengan anak-anak ya itu tidak bisa tergantikan ya, tidak bisa tergantikan. Harus kita memberikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau anak-anak masih kecil ya bermainlah dengan mereka. Ketika anak-anak sudah agak besar, pergilah untuk apa yang anak-anak senang. Ketika anak-anak sudah remaja, bikinlah waktu untuk dating dengan anak-anak remaja ya. Tapi waktu tidak bisa, waktu orang tua dengan anak-anak tidak bisa tergantikan. Ya, jadi tidak selalu kita harus barang-barang mahal, tetapi ingat bahwa kita memenuhi kebutuhannya. Nah, anak-anak yang dipenuhi kebutuhannya, baik secara tidak harus secara materi yang mahal, tetapi yang berkualitas, nah ini akan menjadi anak-anak yang mencukupkan diri. Dan ini juga akan menghindarkan anak-anak dari memiliki keinginan-keinginan yang tidak terkendalikan, yang membuat mereka nanti bisa mengambil milik orang lain, kemudian bisa sampai kepada mencuri dan segala macam, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, selain tadi saya katakan mengajar anak untuk perlunya kasih tanpa syarat, kemudian mengucap syukur ya, mengucap syukur, dan anak-anak belajar untuk konten ya dengan dirinya, dengan apa yang ada pada dirinya. Maka yang berikutnya juga yang diperlukan adalah kita mengajarkan tentang kejujuran ini kepada anak-anak. Bagaimana cara kita mengajarkannya? Yang pertama adalah
dengan firman Tuhan pasti ya, bisa next ini ya, PPT-nya ya. Kita mengajarkan tentang firman Tuhan ya. Di firman Tuhan itu jelas ya, 2 Timotius 3:16 mengatakan firman Tuhanlah yang bisa menegur, mengajar gitu ya. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, firman Tuhan bisa kita ajarkan kepada anak-anak ya, untuk tentang kejujuran ini dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Kita juga bisa menceritakan kepada anak-anak tentang cerita-cerita tentang kejujuran yang kita ajarkan, nilai-nilai kejujuran yang terus-menerus kita ajarkan kepada mereka. Kalau saya dulu ketika anak-anak sudah mulai lepas ya, masuk ke TK, masuk ke SD, mulailah saya membuat kesepakatan dengan mereka. Ya, saya bilang ketika itu saya bilang tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya, jadi sepakat bahwa apa yang dialami oleh anak-anak di sekolah itu dia harus mau cerita ke saya gitu ya. Dan konsekuensinya adalah saya akan ada di rumah pada saat mereka pulang sekolah. Dan kemudian akan terjadi ritual bahwa saya akan tanya, apa yang dialami di sekolah gitu ya. Itu sepanjang SD saya lakukan dengan kedua anak saya. Jadi nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan untuk untuk mengajarkan tentang kejujuran kita berikan kepada anak-anak ya. Amsal 2 ayat 7 atau Efesus 4 ayat 25 di sini katakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak, ini loh firman Tuhan bilang seperti ini gitu ya. Dan juga tentang hal-hal kejujuran yang lainnya kita bisa katakan kepada anak-anak. Dan kalau saya tentang nyontek misalnya ya, saya bilang pada anak-anak, mama tidak marah kalau kamu dapat nilai jelek daripada kamu nyontek gitu. Lebih baik kamu dapat nilai jelek daripada kamu nyontek gitu ya. Ataupun saya bilang mama tidak marah kalau nilaimu di bawah daripada tapi mama marah gitu kalau kamu tidak belajar. Jadi kalau tidak belajar yang terbaik, mama bisa marah. Tapi nilai tidak ya, nilai tidak akan membuat marah. Nah, saya bersyukur bahwa ini dibawa oleh anak-anak ya. Anak saya, dia ketika dia pernah nyontek, dia bilang pernah 1 kali nyontek gitu ya, tapi 1 kali saja. Kemudian dia juga cerita bagaimana ketika dia SMP seluruh kelas nyontek, dan dia berkata begitu sulitnya menjaga untuk tidak ikut nyontek gitu ya, karena ya ada resiko kehilangan teman, dianggap sombong dan segala macam gitu ya. Lebih mudah kayaknya untuk nyontek walaupun sudah belajar. Tapi kemudian ketika berhasil mengatasi ya, tetap bertahan nggak nyontek, ternyata itu satu kemenangan tersendiri buat dia ya. Dan ya jadi nilai-nilai yang kita pegang itu kita harus ajarkan kepada anak-anak ya, tentang kejujuran itu. Dan ketika anak-anak mengalami pergumulan dengan kejujuran, ya kita harus ada di situ. Jangan sampai anak kita mengalami pergumulan untuk mencoba hidup benar, tetapi kitanya nggak ada dalam menemani mereka untuk meneguhkan mereka gitu ya. Jadi kita juga harus ada bersama-sama dengan mereka untuk selalu kita menguatkan. Itu pentingnya ya, pentingnya orang tua harus attend, harus ada untuk anak-anaknya. Dan yang selain menanamkan, mengajarkan apa ya, jadi menjadi teladan. Kita tidak bisa ya, baik orang tua, baik guru, untuk mengajar tanpa menjadi teladan. Nah, maka yang hati-hati di sini adalah yang sering ya saya sendiri juga kadang melakukannya adalah jangan berjanji kalau kita tidak menepatinya ya. Kadang-kadang berjanji, oh nanti kalau kamu begini kasih ini, kalau ini. Nah, ini bahaya ya kalau kita hanya berjanji karena kita ingin memberi dorongan, tapi buat anak-anak ketika kemudian kita tidak menepati janji, maka
mungkin mereka pada saat itu tidak berespon ya, tetapi nanti satu kali ketika mereka along the way ya, ketika mereka tumbuh dan mereka dalam posisi kritis, ketika mereka harus memilih ini dengan ini, mereka akan ingat, tapi dulu orang tuaku itu ini ya, enggak napati, enggak apa-apa tuh, sudah enggak apa-apa gitu ya. Jadi terus simpan di bawah alam sadarnya. Jadi kalau misalnya kita juga di rumah, kita ada tamu gitu ya, tamunya kita nggak suka, kita bilang sama anak kita, bilang mama nggak ada gitu. Seperti itu ya, terjadi, atau ini tadi ya, janji-janji yang tidak ditepati ya, itu juga kalau kita melanggar peraturan ya, kalau kita naik mobil sama-sama, baru kemudian ini lampu merah, terlanjur kita tabrak aja. Nanti satu kali anak kita juga mungkin akan melakukan hal yang sama ya, nggak apa-apa. Melanggar peraturan itu tidak apa-apa. Dulu juga orang tua kita melakukan. Jadi menjadi teladan itu adalah bagian ya yang kita tidak bisa pungkiri ketika kita mengajarkan hal-hal yang membangun nilai-nilai kejujuran di dalam diri anak-anak kita ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita anak-anak yang dipercayakan kepada kita ya, baik yang anak-anak kita sendiri maupun anak-anak yang kita asuh, kita tahu bahwa kejujuran itu sesuatu yang tidak populer ya. Kita kalau cari orang jujur itu tidak mudah ya, tidak populer. Kemudian juga kejujuran itu bukan sesuatu yang tampak menarik ya, karena biasanya kalau yang jujur itu rugi ya, yang jujur itu rugi, dan seringkali orang yang jujur itu sendiri dan harga yang dibayar itu mahal. Tapi kita juga tahu bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang berharga mahal ya. Ada satu quote yang mengatakan kejujuran itu mahal harganya, maka tidak bisa ditemukan di orang-orang yang murahan gitu ya. Artinya hanya orang-orang yang berkualitas. Nah, kalau kita sekarang lihat, kita sering berdoa ya, bangsa kita begitu banyak orang yang korupsi, begitu hoax di mana-mana gitu ya. Nah, itu sebetulnya dari mana ya korupsi, hoax yang sering kali bikin masalah ya? Dari hilangnya karakter kejujuran di tengah-tengah bangsa kita. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau kita tidak membangun di dalam mereka generasi yang sekarang ini ya, yang kita sedang kita layani ini ya, kalau tidak ada itu, maka kita bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi ya, baik itu entah itu korupsi dalam spektrum yang luas maupun hoax-hoax dalam spektrum yang lebih luas lagi karena kemajuan teknologi, dan kita akan lihat bagaimana wajah generasi berikut. Jadi mari Bapak Ibu kita memperjuangkan karakter kejujuran ini dalam diri anak-anak kita. Saya akan tutup dengan satu cerita. Mungkin cerita ini Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, tapi tidak apa-apa ya, kita share. Cerita tentang seorang raja yang dia sedang mencari pemimpin. Dia cari pemimpin dan kemudian dia kasih klasifikasi. Ini kualifikasi nih pemimpin. Nah, setelah itu berkumpullah beberapa pemuda, beberapa laki-laki lah ya. Ada beberapa ini memenuhi syarat nih. Nah, sekarang pemimpin yang mau dipilih cuma satu. Dan raja itu berkata begini, di sini saya menyediakan benih, berbagai macam benih, dia bilang. Nah, saudara-saudara yang sudah memenuhi kualifikasi, silahkan nanti ambil benih, dibawa pulang, tanamlah di rumah. Tanam baik-baik, rawat baik-baik, dan kemudian nanti beberapa bulan lagi, nanti saya akan kasih tahu bahwa tanamannya ke sini untuk dilihat. Maka setiap orang yang di situ, mereka ambil benihnya, masing-masing ambil benih, mereka pulang, mereka tanam di rumah. Beberapa bulan kemudian, raja mengumumkan, ayo sekarang saatnya kumpul ya. Nah, maka orang-orang yang tadi ambil benih itu semua datang, masing-masing bawa pot dengan tanaman berbagai macam. Ada tanaman yang daun saja, ada yang buah, ada yang bunga, semua bawa mereka masing-masing. Raja jalan, dia periksa setiap tanaman, dia lihat. Sudah, terus dia kembali dan dia senang sekali ya. Saya sudah menemukan
orang yang akan menjadi pemimpin. Dan kemudian dia mengumumkan, si ini dialah yang saya pilih untuk menjadi pemimpin. Semua orang menoleh kepada orang itu ya. Kenapa kok dia yang dipilih? Tanamannya kayak apa kok? Itu yang dipilih gitu ya. Dan kemudian mereka kaget ya. Kenapa, saudara? Karena ternyata yang dipilih oleh raja adalah orang yang membawa pot yang tidak ada tanamannya gitu ya. Ketika mereka heran, loh, raja kenapa? Kamu suruh kita tanam baik-baik, malah yang dipilih yang tidak ada tanaman. Raja bilang, sekarang kalian tanya, kenapa kok dia tidak pakai tanaman? Mereka tanya, kenapa kok nggak ada tanaman? Dan orang itu bilang, saya sudah tanam biji yang saya bawa dari sini. Saya sudah tanam, saya siram, saya kasih pupuk, tidak tumbuh. Dia bilang. Mereka yang lain lihat ke raja, kenapa dipilih ya? Dan raja itu bilang, karena sebetulnya bibit yang saya berikan pada kalian beberapa bulan yang lalu, itu semua sudah saya rebus. Jadi itu nggak mungkin tuh tumbuh tuh, bibit-bibit itu tuh. Tidak mungkin tumbuh karena semuanya sudah direbus. Gitu. Rajanya bilang begitu. Kan? Jadi kalau sekarang kalian ini bisa bawa tanaman, berarti kalian sudah ganti bibit yang saya berikan. Ya. Dan pemuda itu, yang satu itu, dia nggak ganti bibitnya, yaitu makanya nggak tumbuh, gitu ya. Nah, dari cerita ini belajar ya bahwa ternyata kejujuran itu langka, ya. Kejujuran itu langka. Orang lebih senang melihat hasil ya daripada untuk jujur ya, karena memang kita semua didorong untuk ingin jadi pemimpin, ingin melihat hasil yang bagus. Ya, semua dunia kita mendorong kepada itu. Sehingga yang namanya karakter itu tidak kelihatan dan seringkali diabaikan. Ya, kembali jujur itu langka, dia minoritas biasanya. Kadang-kadang karena kita jujur kita tampak gagal ya, nggak seperti seberhasil orang lain. Karena kita jujur kita nggak populer ya, jadi memang mahal harga kejujuran itu. Tapi kita juga tahu bahwa karakter kejujuran itu yang dibangun di dalam diri kita dan di dalam diri orang-orang anak-anak yang kita layani. Itu pada akhirnya akan berbuahkan hal-hal baik. Ya, kejujuran akan membuahkan hal-hal baik yang akan mempengaruhi sekitarnya ya pada saatnya nanti. Walaupun cuma sedikit, tapi saya percaya orang-orang jujur ya itu adalah orang-orang yang akan terus memancarkan akan segala kebenaran Tuhan. Dan tanpa kejujuran, generasi di bangsa kita ini tidak akan jelas bentuknya. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita memperjuangkan karakter ini di dalam diri anak-anak kita dan anak-anak yang kita layani. Mari kita lihat ya di terakhir di Amsal 2 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh belajar, kami terus dalam proses untuk kami belajar jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami, dan dengan diri kami sendiri. Karena kami tahu bahwa apa adanya kami, itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkannya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali ke Bu Eli. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisa. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita akan berdoa syafaat, kita akan memujikan satu pujian bahwa kita punya Tuhan yang selalu menepati janji. Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Yang lebih tahu cara untuk
yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi kita mengaminkan lagu ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dipersilakan, Hesen. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini kami masih bisa merasakan kasih Tuhan dan cinta Tuhan di dalam kehidupan kami, melalui napas kehidupan dan kesehatan yang kami boleh rasakan hingga dengan detik ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur memilih Tuhan seperti Engkau yang terus sentiasa menolong hidup kami, menyertai seluruh langkah kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore hari yang indah ini, kami boleh bersama-sama, boleh saling mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan hidup kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang jujur dalam mendidik setiap anak-anak kami ya Tuhan Yesus. Pada sore hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan melindungi bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa apa yang saat ini terjadi, problem di bangsa kami terus mau mendoakan itu semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami mau belajar sesuatu dari setiap permasalahan yang terjadi di bangsa kami melalui wabah yang ada di bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ada sesuatu rencana dan rancangan Tuhan yang indah di balik semuanya ini ya Tuhan Yesus. Untuk itu biarlah kami mau belajar untuk mengucap syukur dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui setiap problem dan permasalahan yang ada di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Dan kami terus mau menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa Indonesia, Tuhan yang mengembalikan bangsa Indonesia kembali ke kondisi yang lebih normal dan lebih membaik lagi ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa saat ini situasi bangsa Indonesia dan seluruh dunia sedang terjadi sesuatu yang menakutkan dan membuat bangsa kami, masyarakat Indonesia menjadi khawatir terhadap problem yang terjadi ini ya Tuhan Yesus melalui virus ini ya Tuhan Yesus. Tapi kami imani dan kami percayai bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia dan Tuhan akan memulihkan dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemerintah, para petinggi-petinggi yang ada di bangsa Indonesia. Bila Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dari presiden, wakil presiden, para kabinet kerja, bahkan sampai dengan RT RW pun kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Untuk Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan Yesus menolong mereka, agar mereka saling bekerja sama, saling bergandengan tangan untuk sama-sama menjaga dan melindungi bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus, dan memikirkan bagaimana bisa menangani setiap problem yang terjadi di bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk bangsa Indonesia yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sangat mencintai bangsa Indonesia ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk pelayanan kami, pelayanan pesat sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati pelayanan pesat, Tuhan melindungi pelayanan pesat ya Tuhan Yesus, agar biarlah melalui pelayanan pesat banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan Yesus. Dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kami juga berdoa untuk setiap para pemimpin-pemimpin yang ada di pesat. Tuhan memberkati mereka, Tuhan terus menolong mereka di dalam pelayanan mereka ya Tuhan, satu persatu Tuhan tutup bungkusi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang memilih, maka Tuhan juga akan memperlengkapi dan Tuhan akan menolong semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah apa yang menjadi visi dan misi daripada Yayasan Pesat sendiri, Tuhan turut bekerja sama dalam kehidupan kami sehingga kami bisa menjalankan apa yang menjadi visi dan misi Pesat sendiri ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang menjadi visi kami tahun 2047 bisa terjawab dengan realisasi karena kerjasama daripada kami semua yang dimana hanya untuk memuliakan nama Tuhan sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga tak lupa berdoa mendoakan setiap anak-anak yang kami layani. Biar Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, setiap anak-anak baik dari tingkat SBP sampai dengan tingkat NDP ya Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami tabur kepada mereka itu menjadi sebuah bekal untuk kehidupan mereka dan nilai-nilai karakter yang kami tanamkan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Biar itu melekat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus, sehingga mereka bertumbuh menjadi pemimpin-pemimpin luar biasa ke depannya akan merubah bangsa Indonesia ini dan memuliakan nama Tuhan sendiri ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka dan Tuhan akan melindungi mereka ya Bapak. Kami juga tak lupa berdoa secara khusus untuk rekan-rekan yang ada di wilayah IB3, Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan Yesus menolong mereka semua di dalam pelayanan mereka. Bila apa yang menjadi pergumulan dari setiap rekan-rekan kami yang ada di IB3, Tuhan terus memberkati, Tuhan Yesus terus mau menolong mereka semua ya Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi doa mereka, Tuhan mau menjawab itu semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jika Tuhan terus memberikan kesempatan kepada rekan-rekan semua yang ada di IB3 yang masih setia untuk melayani Tuhan, Tuhan tetap mau kuatkan panggilan mereka, teguhkan panggilan mereka ya Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap setia untuk melayani Tuhan sampai dengan garis akhir ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kami, bahkan Tuhan juga akan menolong seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya bahwa setiap apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi maupun secara komunitas, kami serahkan itu semua ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya juga bahwa setiap pergumulan itu Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya, dan ketika kami mengimani itu semua, maka apa yang menjadi doa kami telah memperolehnya saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus mau bersyukur untuk seluruh kehidupan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan ini, biarlah kami menjalani setiap pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih, ini yang menjadi doa dan pergumulan kami, biarlah apa yang menjadi doa kami ini hanya untuk nama dan kemuliaan nama Tuhan tetap ditinggikan ya Bapak. Terima kasih, ampuni akan setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Ya, Bu Sri, mungkin ada pengumuman. Ya, Bapak Ibu, pengumumannya pada hari Sabtu besok tanggal 24 kita akan ada doa bersama untuk bangsa. Kami mengundang semua untuk kita bisa bersama-sama dalam Zoom untuk doa bagi bangsa pada hari Sabtu tanggal 24 jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Ya, nanti kita akan bersama-sama bersehati berseru kepada Tuhan. Kita akan doa untuk bangsa kita. Nah, itu pengumumannya, nanti kami akan menyiapkan ya, kita akan bertemu bersama via Zoom. Oke, demikian pengumumannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Eli. Terima doa berkat dari Bu El nggak dengar Bu El.
Halo Bu, nggak kedengaran Bu. Baik Ibu, untuk doa berkatnya. Mari kita berdoa. Ini mungkin Biarlah Allah yang menjadi sumber segala berkat, menjadi sumber kekuatan, penghiburan dalam hidup kita, memenuhi setiap kita saat ini sampai selamanya. Dan biarlah hidup kita yang diberkati oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. ya. Amin. 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 Selamat sore semua. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Lisa, Eli, Baik. Guntur, Kak Eka. Terima kasih Mbak Seli, Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Kedengaran Ketemu suaranya. Lisa Hadir. besok. Terima Ya. kasih semua yang melayani. Terima kasih Bu Elizabeth. Thank you Bu Terima kasih, Eli, salam. Esen, Guntur. Salam. Bu Eli. Terima kasih. Ya. Eli. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Rida. Terima kasih Bu Sri. Makasih Bu Eli. Terima kasih Bu Lisa, Bu Eli. Apa? Makasih Bu Lisa. Terima kasih semuanya, Bu Lisa, Bu Eli, yang mimpin pujian juga semuanya, yang main musik, pendoa, thank you. Sampai ketemu 23 ya. Doa bersama. Pamit. Musik. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. sepanjang